Semoga kena memberikan kebijakan yang berpihak untuk mana masyarakat adat hidup mana tuh lebih nyaman, aman, dan mana pun mampu mendapatkan hak-hak yang seharusnya mana boleh. Makasih. Arti hutan khususnya untuk masyarakat adat ya Kak. Yang pertama itu hutan itu sumber kehidupan kami dan kita. Yang kedua, hutan itu sumber pengetahuan adat karena semuanya itu berasal dari hutan, mulai dari obat-obatan tradisional, flora fauna, dan juga apa yang kita makan dari situ. Lalu hutan juga perpustakaan terbuka. Semua yang kita pelajari, semua yang ada dalam hidup kita, itu semuanya berasal dari hutan dan alam. Alat yang kami gunakan untuk menganyam itu semuanya dari hutan gitu. Jadi kalau udah nggak ada hutan, apakah kami menggunakan plastik? Apakah kami menggunakan besi? Apakah kami akan menggunakan plastik dijadikan tikar? Itu kan tidak selaras dengan kehidupan kami yang sudah kami jalankan dari kami masih bayi sampai sekarang gitu. Jadi kalau hutan kami hilang ya hidup kami juga nggak tahu gimana lagi. Sebenarnya kalau kita melihat masyarakat adat itu kan garda terdepan dalam melindungi paru-paru dunia, khususnya itu hutan gitu kan. Tapi pada kenyataannya di lapangan banyak sekali masyarakat adat itu yang mempertahankan hutan mereka, tapi mereka ditindas di tanah mereka sendiri. Jadi Indonesia itu munafik menurut saya ya. Karena dia ketika dia bicara di dunia internasional, dia bicara atas nama negara berkembang yang harus mendapatkan kompensasi apa segala macam. Tapi di dalam negeri dia sama sekali tidak melakukan itu. Jadi keadilan iklim yang dipahami oleh para negosiator, oleh para pejabat negara adalah keadilan iklim antara negara-negara utara dan selatan. Tapi bagaimana keadilan di dalam negeri, common but differentiated responsibility di dalam negeri, itu diabaikan. Karena misalnya kita lihat gitu, bagaimana sih dia menyebutkan semua cerita tentang menghormati masyarakat adat apa segala macam. Sekarang ceklah berapa banyak masyarakat adat yang tanahnya diakui dan berapa banyak yang tanahnya diambil. Munafik kan? Pramudia Anantatur bilang keadilan itu sejak dalam pikiran, artinya sejak dari diri kita harus adil. Nah kalau misalnya sebagai negara, kita adil nggak di dalam negeri? Yang sedikit banget orang tahu kan cuma kayak masyarakat adat itu yang menjaga hutan. Ternyata dalam menjaga hutan mereka juga ada konflik yang mereka harus perjuangkan, merelakan nyawa mereka, harus bertarung dengan orang-orang luar yang mereka punya banyak uang dan bisa membunuh begitu saja mungkin ya. Sedangkan masyarakat adat itu yang berjuang mempertahankan hutan adat, tetapi mereka ditindas di tanah mereka sendiri. Ya, partisipasi masyarakat dan kelompok rentan ya di sini kita bisa tekankan itu sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Kenapa? Ada banyak hal di sini. Pertama, karena pentingnya keadilan bagi masyarakat dan kelompok rentan ini. Kita tahu bahwa krisis iklim itu tidak pandang bulu gitu. Kelompok rentan seperti masyarakat adat, komunitas lokal, petani kecil, nelayan tradisional, buruh, pekerja informal, perempuan, orang muda, anak-anak, bahkan lansia merupakan pihak yang sangat terkena dampak dari perubahan iklim. Meskipun kita tahu bahwa kontribusi mereka sangat kecil terhadap emisi global atau penyebab krisis iklim itu sendiri gitu. Jadi dengan partisipasi masyarakat ini dan kelompok rentan bisa memastikan bahwa suara dan aspirasi mereka itu benar-benar didengarkan dan dijadikan solusi dan pengambilan keputusan atau kebijakan iklim oleh para pemangku kebijakan. Kita tahu bahwa persetujuan Paris juga sudah memandatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya, baik penyusunan NDC atau komitmen iklim sampai dengan proses penerapan dan pelaksanaannya di lapangan. Nah, maka dari itu dalam konteks di Indonesia, partisipasi publik ini seharusnya dipayungi oleh hukum yang kuat sehingga bisa melindungi dan juga menciptakan keadilan iklim bagi masyarakat terdampak dan juga kelompok rentan. Dan lagi-lagi, partisipasi publik ini tidak hanya mengundang publik atau masyarakat untuk hadir dan duduk, tapi bagaimana
partisipasinya bisa luas dan tanpa adanya tekanan gitu, sehingga suara mereka benar-benar bisa ditampung di dalam kebijakan iklim. Mungkin untuk kebijakan yang ada saat sekarang, ada beberapa yang berpihak pada masyarakat adat, tapi ada beberapa juga yang belum. Nah, ini yang belum ini kita harapkan agar pemerintah melihat langsung apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adat, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang bisa menjamin kehidupan mereka yang sustainable, bukan yang misalnya melihat jangka ekonomi yang pendek gitu. Untuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat itu penting, seperti pengesahan RUU masyarakat adat, di mana masyarakat adat itu ada payung hukum gitu ketika mereka ingin memanfaatkan hutan adat mereka, itu aman gitu. Ketika mereka juga ingin membuat ladang, itu tidak dicegat, tidak disiram, itu apa dari pakai helikopter dari atas itu kayak gitu kan. Jadi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat itu sangat-sangat penting agar kami tuh merasa aman, agar hak-hak kami sebagai masyarakat adat yang sudah tinggal di negara Indonesia sebelum Indonesia merdeka itu terjamin gitu. Kita belum punya payung hukum untuk kebijakan iklim yang bisa komprehensif dan menyeluruh, bisa menyelesaikan permasalahan sosial tadi ya, pembangunan dan juga penanganan perubahan iklim. Yang baru ada itu apa? Peraturan presiden soal nilai ekonomi karbon dan itu katanya untuk mencapai NDC atau National Determined Contribution ini dan juga untuk pembangunan nasional. Tapi saat kita lihat isinya adalah apakah di situ sudah menjadikan masyarakat rentan sebagai subjek dari kebijakan? Belum. Di sini sangat didominasi oleh pemenuhan kebutuhan pelaku usaha, sektor swasta, dan juga dominasi pasar gitu melalui mekanisme perdagangan karbon, baik itu perdagangan emisi, offset emisi, maupun di sini pungutan atas karbon. So by addressing these elements comprehensively, carbon unit can achieve high credibility, contributing effectively to climate mitigation goals. Masyarakat yang sudah melakukan aksi tidak dianggap sebagai pihak yang berkontribusi atau sebagai yang melakukan implementasi di lapangan begitu. NDC ini banyak administrasi, persoalan bagaimana ngukur karbon, bagaimana itu dihargai dan seterusnya. Tapi bagaimana emisi itu sendiri dikendalikan, nah itu kurang masuk ke sana kalau saya lihat. Kalau dasar kebijakan iklimnya kan sebenarnya prosesnya administrasi kalau saya bilang ya. Tetapi landasan keadilan itu ada di sumber daya alamnya. Nah sehingga ketika kita tidak menyentuh perbaikan pengelolaan sumber daya alam yang belum adil, itu sebetulnya juga menjadi pertanyaan untuk apa sebetulnya perubahan iklim ini dalam konteks NDC dan seterusnya gitu. Karena ya kalau bolak-balik yang mengajukan perizinan kaitannya dengan iklim segala macam itu perusahaan-perusahaan yang itu juga gitu. Akhirnya kan melanggengkan ketidakadilan gitu. Percuma kalau iklimnya nanti terus bagus gitu ya, tetapi tetap aja yang mengelola sumber daya itu juga gitu ya. Karena persoalan kita juga ada ketidakadilan ini. Pemerintah belum berpihak kepada masyarakat rentan dan belum ada di sini yang juga secara jelas bagaimana kebermanfaatan dari kebijakan ini terhadap masyarakat kecil gitu ya, masyarakat rentan gitu. Karena lagi-lagi di sini mekanisme pasar yang diutamakan, mekanisme perdagangannya yang diutamakan begitu. Kalau boleh melihat cakupan NDC itu bukan eksklusif urusan dari segala sesuatu yang terkait dengan karbon, serapan gitu. Karena implikasi dari serapan karbon makin nggak ada. Itu kan membangun hutan. Membangun hutan itu gimana supaya berhasil? Berarti memperbaiki perizinan di satu sisi dan partisipasi masyarakat di sisi lain. Mungkin caranya adalah melibatkan masyarakat adat itu sendiri untuk mengambil kebijakan dan juga melibatkan mereka seperti tradisi-tradisi leluhur, tradisi adat itu sebenarnya bisa menyelamatkan bumi loh. Salah satu contohnya seperti mereka percaya bahwa alam itu memberikan banyak
kehidupan, sumber pengetahuannya. Udah berarti kita kembali lagi ke masyarakat adat, kearifan lokalnya gitu. Itu bisa membantu untuk menjaga hutan gitu. Ketika kita merusak hutan berarti kita membunuh ibu kita. Nah, itu sebenarnya kita bisa terapkan. Oh iya ya, berarti hutan itu harus kita jaga gitu. Jadi bisa berpikir seperti apa yang difikirkan oleh masyarakat adat sih menurut aku. Ya, pertama memang isu atau soal keadilan iklim itu sendiri sampai sekarang kita kan tidak punya payung hukum soal keadilan iklim kan. Sekarang itu peraturan hanya pada batas yang khusus ya menangani perubahan iklim itu kan adalah peraturan presiden ya atau peraturan kementerian, belum ada payung hukumnya. Dan kemudian dalam konteks itu memang isu keadilan iklim ini harus dipayungi oleh kebijakan yang lebih kuat dan kemudian juga harus ada komitmen dari pemerintah. Lagi-lagi kita meminta sebetulnya pemerintah tidak hanya meningkatkan ambisi atau target pengurangan emisinya untuk kemudian dipertanggungjawabkan ke pihak global, tapi bagaimana komitmen serius pemerintah ini untuk bisa mendorong atau berkontribusi untuk meningkatkan dan memperkuat ketahanan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Untuk itu keadilan iklim itu harus diejawantahkan gitu, harus diadopsi dalam payung hukum kebijakan iklim di Indonesia gitu. Jadi ini bukan semata-mata jalankan partisipasi. Dulu juga ada kasus sudah partisipatif, tapi nggak juga didengar, nggak dipakai itu pendapat-pendapat itu. Jadi intinya juga bukan hanya partisipasi, intinya adalah memastikan bahwa produk peraturan perundangan itu ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 lah ya, adil, berkelanjutan, ya gitu. Dan mestinya DPR itu memperjuangkan itu, karena itulah kepentingan masyarakat luas gitu. Sebagai pemuda adat yang asli dari suku Dayak Simpang Kualan, untuk suku Dayak semuanya juga dan masyarakat adat yang ada di Indonesia dan dunia, hal yang kami khawatirkan adalah seiring berkembangnya zaman dan juga banyak sekali pembangunan juga krisis iklim yang terjadi, ketakutan yang terbesar adalah pengetahuan adat kami hilang. Jadi yang diharapkan adalah adanya, ya tadi saya tuh selalu menggaungkan payung hukum yang dapat melindungi kami agar kami tuh bisa bergerak bebas. Seperti ini, ketika saya ingin bersuara, ada beberapa hal yang nggak bisa saya ungkapkan karena saya takut apakah ini melanggar atau tidak. Karena tidak ada payung hukum untuk saya sebagai anak adat gitu, ketika ingin menyuarakan apa yang bapak, mama, kakek, nenek saya resahkan gitu. Jadi kalau ketika ada payung hukum tadi RUU Masyarakat Adat sudah disahkan, kami ingin bersuara itu juga bisa dan bebas seperti itu. Tapi sekarang tuh masih terikat dalam satu ruang yang harus, wah ini kontennya sensitif gak ya? Wah ini tuh bisa gak ya digaungkan? Padahal itu tuh sangat penting dan krusial gitu. Itu sih yang paling ditakutkan adalah RUU Masyarakat Adat itu masih ditele-telekan dan oh ya nanti deh disahkan, oh ya nanti deh gitu. Sampai sekarang itu yang ditakutkan gitu. Kita punya kepentingan untuk keadilan, kira-kira gitu ya. Nah, kalau demi keadilan di negara sendiri itu kita meraih-raih persoalan iklim yang tidak ada manfaatnya bagi keadilan, pertanyaannya untuk siapa sebetulnya itu. Nah, sehingga tepat tadi kata-kata yang muncul bahwa kalau ada pendanaan iklim, lebih baik untuk peningkatan perhutanan sosial dalam konteks ini, gitu ya. Memastikan masyarakat adat dapat kepastian ruang, sehingga penataan keadilan itu menjadi satu prioritas, kalau boleh dibilah pilihan gitu ya, daripada memperhatikan kepentingan bumi dunia ini gitu ya, tetapi keadilannya nggak dicapai gitu. Kalau saya sebagai pembela negara gitu lebih baik milih yang kedua, lebih baik memilih keadilan. Entarlah 20 tahun lagi baru kita mikirin bumi, kira-kira gitu. Karena arahnya itu seolah-olah global climate itu dipakai untuk memastikan kekuatan konglomerasi kalau menurut saya. Kayak gitu. Jadi untuk apa? Gitu. Bagi masyarakat miskin apa manfaatnya seperti itu gitu loh. Sekarang ini kan kita mengalami penyempitan ruang sipil ya. Bahkan mungkin tidak hanya penyempitan, tapi ruang sipil udah ditutup.
gitu. Jadi bagaimana memastikan bahwa suara-suara masyarakat dan kelompok rentan ini bisa tetap didengar, suara-suara mereka harus tetap dinyaringkan dan diamplifikasi. Kita jangan sampai bungkam, dan kita jangan mau dibungkam oleh siapapun gitu, baik itu segelintir orang atau dibungkam negara gitu. Karena tanpa adanya suara-suara ini, suara-suara dari masyarakat, suara-suara dari rakyat, maka demokrasi di Indonesia ini tidak akan ada.